بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذا المساء المبارك بتوفيقه والعون منه نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الأول، أو توقفنا عند آخر القسم الأول من الدرس الأول. فاليوم نحاول أن نستمر في قراءة هذا الدرس إن شاء الله. Kita kemarin sampai di latihan paling terakhir dari bagian pertama, i'rab asma. Ya kan Om Hati? Nah, ini. Oh, ayo. Kemarin yang kita i'rab sampai nomor 8 saja kalau tidak salah. Betul atau tidak? Nomor 9 dan 10 sudah kita i'rab belum? Halo? Ya, nah Ustaz. Nomor 9 dan 10 belum ya? Belum kita i'rab kemarin? Jangan lupa Ustaz. Apa? Enggak, maksudnya di catatannya bagaimana? Ah, Ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bu Ayu, كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. الله يحفظك. Keluarga juga sehat semuanya, Bu Ayu? Sehat Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, saya mau minta PDF materi. Kok kayaknya kehapus ya? Punya saya Oh apa nggak gitu. sengaja terhapus. Iya. Insyaallah warana. Untuk yang kitab Muqarrar ini, Bu Ayu. Iya, ini yang sekarang ini. Saya Muqarrar. cari-cari. Afwan Ustaz. La ba'sa. المستوى السادس. Nah, Baik Ustaz, sudah. kemarin yang sudah kita bahas, ini Arabnya kalau tidak salah sampai nomor 8 ya. Nomor 9 dan 10 belum ya? Iya kayaknya. Iya nggak ya? Iya, iya kayaknya Ustaz. Nah, waktunya sudah maghrib kemarin, sisa 2. Maka فاليوم نحاول أن نجيب ما بقي من هذه الأسئلة. هناك جملة: اشتريت هذا ب15 ريالا. هذا السؤال التاسع. من سيجيب؟ وأي؟ كيف تعرفين ب15؟ ما إعراب ب15؟ Langsung dari B-nya Ustaz. Naam, langsung saja ke sana yang di warna hijau. Di harful harful jarin
Naam, Al harf jari mabniun alal kasri. naam. Oh, komsata Ah, ismun oke. majrurun. Oh, belum. Tadi B-nya sudah selesai belum ya Arabnya? Lam, apa ya Ustaz? La mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya. Oh, ada itunya juga. Karena semua harf itu selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. I'rabnya harf Lam, itu paling mudah. Selalu mabni dan selalu la mahalla lahu minal i'rab. Kalau kita kemarin bahas ringkasan i'rab sebelum kita bahas ad-darsul awal ini kita bahas ringkasan i'rab. Di sana al-kalimah tanqasimu ila qismain. Kata di dalam bahasa Arab berdasarkan i'rabnya itu terkelompokkan menjadi dua, terbagi menjadi dua kelompok. Ada al-mabniyat, yaitu kelompok kata yang semuanya mabni. Dan aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Dan juga ada kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Yang pertama al-mabniyat. Al-mabniyat yang masuk kategori al-mabniyat itu ada tiga. Harf, fi'lun madin, dan fi'lul amr. Harf, fi'lun madin, dan fi'lul amr ini termasuk kategori al-mabniyat. Maksudnya semua harf, semua fi'lun madin, semua fi'lul amr mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Semuanya mabni. Dan al-mabniyat ini secara i'rab semuanya tidak berlaku hukum i'rab pada tiga ini. Makanya setiap kali kita mengi'rabnya selalu semuanya mabni dan selalu la mahalla lahu minal i'rab. Kita katakan la mahalla lahu minal i'rab karena memang tidak berlaku hukum i'rab pada tiga itu. Harf, fi'il madhi dan fi'il amr. Gitu ya. Betul, Ustaz. Adapun yang aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah yang mayoritasnya mu'rab namun ada sebagian yang mabni itu ada ism dan fi'il mudhari. Ism dan fi'il mudhari mayoritasnya mu'rab namun ada sebagian yang mabni. Ism ada 10 macam ism yang mabni. Kemudian fi'lun mudhari kapan mabni? Dalam dua kondisi saja. Idza ittasala bi nun an-niswah atau idza ittasala bi nun taukid. Jika bersambung dengan nun. Yang pertama nun niswah, yang kedua nun taukid. Ya kan, namanya? Maka baru mabni. Namun mabninya ism dan fi'lun mudhari itu berbeda dengan al-mabniyat yang tiga tadi, harf, fi'lun madhin dan fi'lul amr. Kalau yang al-mabniyat yang tiga tadi, harf, fi'lun madhin, fi'lul amr itu tidak berlaku hukum i'rab. Semuanya kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau ism mabni dan fi'lun mudhari mabni, meskipun ismnya mabni atau fi'lun mudhari itu mabni, tetap berlaku hukum i'rab. I'rabnya bagaimana? I'rabnya menggunakan i'rab mahalli. Kalau ism mabni dan fi'lun mudhari mabni, yang biasa kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, gitu kan? Atau kalau fi'il mudhari mabni fi mahalli jazmin saya bisa. Ah, ya Arab mahalli maksudnya ya tetap berlaku hukum Arab meskipun dia mabni untuk ism dan fi'il mudhari. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya, Bu? Ayo. Iya, Ustaz, insya Allah. Bingung tidak? Iya, insya Allah. Maksudnya gimana? Tidak. Jadi intinya kalau misalnya dia fi mahal, apa kan kalau ini tidak berkedudukan gitu kan intinya, Ustaz. Nah, sahih. Huruf jarnya itu tidak Nah, tidak berlaku hukum Arab, tidak dihukumi Arab. tidak menduduki suatu kedudukan gitu nggak sih? Jadi bingung. Ya, bukan tidak menduduki kedudukan. Ya itu tidak dihukumi Arab. Nah, intinya la mahalalah minal Arab itu tidak dihukumi Arab. Gitu ya. Jadi tidak bisa dihukumi rofa, nasab, jar, tidak. Gitu ya. Nah, maka nanti akan berbeda dengan di sini yang
khamsata asyara. Khamsata asyara itu dihukumi i'rab. Bukan bukan Itu la mabni mahalla Ustaz. lahu min Jadi i'rab. nyari, Sahih. tadi nyari itunya yang roh. Kalau Mana? angka belasan tuh mabni ya Ustaz ya. Angka Komsata. angka sahih. Khamsata asyara. Kenapa kok mabni? Apakah semua adat itu mabni? Lupa lagi Ustaz. Kayaknya kalau belasan tuh Sahih. mabni gitu. Belasan, Ya. sahih. Jadi kan tadi saya sempat menyebutkan ada 10 macam isem yang mabni. Di antaranya al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan. Bilangan belasan itu mabni. Namun, seperti kita sebutkan tadi, isem meskipun mabni tetap dihukumi i'rab. Gitu ya. I'rabnya i'rab mahali. Gitu. Jadi kalau bi tadi harf jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab, kemudian langsung saja ini khamsata asyara itu bagaimana Om? Enaknya Om. Bagaimana i'rabnya? Khamsata asyara. Hmm. Ismun majrurun kan posisinya nanti bukan nggak usah. eh, kita tidak akan mengatakan manjurur dia, tapi fi mahali jarrin. Mahali Karena jarin ismun. ism mabni kan Om, ya? Karena ism mabni. Kalau ism mabni itu tidak kita katakan marfu, mansub, manjurur, tidak. Kalau mabni Om, ya. Tapi kalau yang mu'rab biasa normal kita bisa kita katakan marfu, mansub, manjurur. Tapi kalau mabni tidak. Ya Arabnya Arab mahali, fi mahali jarrin. Eh, bisa misalkan kita sebutkan dulu jenisnya. Jenisnya gimana? Al-adat al-murakkabah. Al-adat al-murakkab. Oh, Al-adat al-murakkab. Mabniyun ala fathil juz'ain al fi mahali jarrin. Gitu ya. Fi mahali adat jarrin. apa tadi? Al adat al Al-adat murakkabah. al-murakkab. Al-adat al-murakkab. Oh, al adat Al-adat al murakkab al-murakkab. mabniun al fathi fi Mabniyun ala mahalli jarrin. fathil juz'ain. Mabaniun Oh, juz ala fathil juz'ain. Karena fi kita juz. langsung mengi'rab dua kata ini. Khamsata asyara. Ini Berarti itu nggak dipisah, ala Ustaz. Nggak khomsa sendiri, asyara sendiri gitu nggak ya? nanti kalau misalkan kita pisah nggak apa-apa. Tapi i'rabnya sama. Mabaniun ala fathih dua-duanya. Tapi Mabaniun posisi ala fathih. asyaronya gitu. Posisinya asyara kenapa Om? Kan kalau kalau dipisah kan berarti khomsata kan al adat al murakkab tadi. Terus Nah, asyaronya sama juga al adat al murakkab gitu, Ustaz. iya karena ala adat al murakkab itu sebenarnya ya Satu. bilangan belasan sudah satu rangkaian gitu. Om. Oh, baik. Ah, bilangan belasan satu rangkaian. Jadi bilangan belasan itu kan ada dua angka, ada dua bilangan di sana. Di sini juga Berarti dua-duanya langsung gitu ya, Ustaz. dan asyarona am. Kita langsung saja al adat al murakkab mabaniun. Makanya kita katakan hukum i'rabnya bagaimana? Mabaniun ala fathil juz'aini. Bukan hanya mabaniun ala fathi, tapi mabaniun ala fathil juz'aini. Maksudnya dua-duanya baik bilangan pertama maupun kedua al juz'ain dua dua bagian itu dua-duanya mabaniun ala fathi. Mabaniun ala fathil juz'ain. Gitu ya. Di mahalli jarrin ismun majrurun. Fi mahalli jarrin bi harfil ba bil ba kan sudah fi Oh, mahalli tapi itu jarrin kan kedudukannya isem majrurnya nggak usah disebutin berarti, Ustaz. kan Cuma sudah fi itu mahalli sudah jarrin. fi mahalli jarrin sudah jadi i'rab itu kan Hmm. ada i'rab zahir ada i'rab takdiri ada i'rab mahalli kan men? Kalau i'rab zahir itu dan i'rab takdiri kita bisa katakan marfu mansub majrur demikian i'rab zahir dan i'rab takdiri jadi tanda muqaddar tapi kalau i'rab mahalli
kita katakan fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Yang menggunakan i'rab mahalli di antaranya ini ism mabni, gitu ya. Ism mabni. Baik. Kayak seperti dhamir juga misalkan, dhamir. Bahwa di sini ada dhamir. Ishtaraitu di jumlah ini juga. Ishtaraitu, ishtaraitu. Ishtara itu fi'lun madin mabniun Nah, ala sukun liittisalihi bi dhamir mutaharrik atau bisa mutakallim. Ya kan, Mas? nah, Kemudian ata di sini artinya bagaimana? Om? Ata itu kan isim. Dhamirun domir muttasilun Dominant mutasil mutasilun abadion alat ah, dom mabniun ala dhammi. mati mengadami Kemudian fi alamat. fi mahalli raf'in Oh ya. fa'ilun. fi mahalli raf'in fa'ilun. Sudah, tidak kita katakan marfu' lagi. Gitu Oh, ya? nah, nah, Iya, nah. makanya kalau untuk kan itu kan kedudukannya kan fa'il gitu Ustaz. Tadi kan Nah, itu sahih. kedudukannya isim majrur gitu. Tadi kirain saya habis disebutkan Apa dia ya? fi mahalli jarin, disebutin juga kedudukan dia sebagai isim majrur dengan mbak tadi gitu. Tidak, Om. Enggak Ustaz, Karena langsung eh di fi nah, mahalli jarin gitu. nah. Yang menghalijarin bil Karena kalau ba'di. kita kaitkan di isim majrur itu hukum i'rab, bukan kedudukan i'rab. Gitu kan? Oh, akan Allah siang. Baik Ustaz. Jadi, bingung tidak, Ohad? Masih ada yang ditanyakan mungkin? Sama Ustaz. Akan Allah siang. نستمر رقم 10. يحضر عليكم Mbak Hani, تفضل. Nah, Ustaz. Ana muha ana muhamin. Oh, profesi baru ini apa, Mbak Hani? Ana muhamin. Muhamin itu apa? Muhad? Ah, berarti dia khobar ya Ustaz. Khobarun. Nah, kabar. Secara makna muhamin Muhamin. itu pengacara. Oh, pengacara. Nah, ada Muhamin. muhamin. Muhamin itu berarti kabar. Nah, rumah. Khobar. Khobarun. Mar harusnya marfu'un ya. Sahih. Mubtada dan Marfu'un. khabar dua-duanya marfu. Di Nah, sana nah, ana itu domir fi mahalli raf'in mubtada. nah, Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kalau nah, misalkan ana di sana. Muhamin berarti Muhammad khabar, marfu'un. khabar Oh, marfu', na'am. korbar marfu' wa alamatu Wa raf'ihi. alamatu raf'ihi, eh Kayaknya sih domah muqaddar kali ya Ustaz. Nggak kelihatan. ahsant. Ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala Domah muqaddarah ala ya. al-ya. Aina al-ya? Hmm, eh, apa? Dia tuh apa ya? Astagfirullah. Harus lihat lagi Ustaz. Ini mirip seperti nomor nomor 6, nomor 6. Di sana tentang ism manqus. Ism Iya, nah. manqus. Nah, itu kalau marfu atau manjrur maka tanda Dia i'rabnya berarti muqaddarah, dhammah muqaddarah, dia kasrah man, muqaddarah ala mankus. Dia mankus ya. Mankus berarti alaya. Terus ya-nya mana? eh eh tak dulu ya Ustaz. Muhami, Muhamin itu pasti tuh yang kemarin tuh dihilangin. Naam, ala ya al-mahdhufah.
Ya yang Nah, dihapus. nah, Coba pelan-pelan lagi. Jadi muhamin itu khabarun marfu' khabarun wa alamatu marfu'un raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala ya علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. Itu ala Mak. ya mahfufah. Nah, Ustaz. خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. Asik Kalau mau kok. dilengkapi, kalau mau dilengkapi sebabnya kenapa kok muqaddarah dhammahnya mana min zuhuriha asyiqal karena berat untuk diucapkan. Ini berlaku untuk isim manqus. Hal min soal? Bingung tidak? Halo? Lama Ustaz. Nah, ini untuk i'rab yang 5 soal terakhir ini memang bukan i'rab zahir. Kalau i'rab zahir mudah insya Allah. Ibu ya. Untuk nomor 6, raqam sittah, sab'ah, thamaniyah, huma asyarah. Nah, itu 4 itu. Arba'ah, hadihi arba'ah. Uh, Tu'arabu i'rabah takdiri. Nah, ini menggunakan i'rab takdiri. Muqaddarah semuanya. Nomor 6, 7, 8, dan 10. Sedangkan nomor 9 itu mabni. Maka menggunakan i'rab mahal. Ini kan sebelum soal-soal ini kemarin terakhir kita bahas macam-macam i'rab. Ada i'rab zahir, i'rab takdiri, dan i'rab mahal. Barakallahu fiikum. Hal min soal qabla an nastamir? Lama Ustaz. Nama. Barakallahu fiikum. إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. ماذا في الصفحة بعدها؟ في الصفحة بعدها كأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ملخصا من كلامه، فذكر مجموعات من الأسماء من حيث الإعراب. Jadi di sini beliau seakan membuat ringkasan, ringkasan dari pembahasan beliau setelah beliau membahas hukum-hukum i'rab, macam-macam i'rab, tanda-tanda i'rab pada ism. Hmm. Kemudian beliau di sini mengelompokkan kata ism berdasarkan i'rabnya. Ada kelompok kata yang selalu marfu, yang disebut al-marfu'at minal asma. Ada kelompok ism yang selalu mansub, maka nanti disebut dengan al-mansubat minal asma. Ada kelompok kata yang majrur, maka disebut al-majrurat minal asma. Dan nanti juga ada kelompok kata yang secara i'rab selalu mengikuti kata sebelumnya. I'rabnya selalu sama seperti kata sebelumnya. Nanti itu akan masuk bahasan at-tawabi'. Jamaknya dari tabi'. Gitu ya, Bu ya. Nah, qara' Ya, ummahat. Nah, nah, Ustaz. al-marfu'at minal asma. Ini kelompok kata ism yang selalu marfu'. Kedudukan Hmm. apa saja, yang ism itu selalu marfu'. Hmm. فذكر المؤلف هنا المبتدأ والخبر. رقم واحد المبتدأ. ورقم اثنان الخبر. Mubtada Hmm. dan khobar, maka dua-duanya selalu marfu. Tidak mungkin tidak. Hmm. Maka mubtada selalu marfu dan khobar selalu marfu. Kalaupun misalnya salah satu dari keduanya atau dua-duanya mabni, maka i'rabnya i'rab mahali, tetap fi mahali raf'in. Jadi antara marfu atau fi mahali raf'in. Intinya hukumnya rafa' tetap. Gitu ya, Bu ya. Mubtada dan khobar. Contoh di sana misal Allahu Akbar. Allahu Akbar lafzul jalalah mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah ظاهرة على آخره. أكبر خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. Masya Allah ini mudah Ibu ya. Barakallahu jami'an. Ntar dulu Terus Ustaz.
Ntar dulu Ustaz. Gimana, gimana? Nah, emang aku emang anak nggak ya hilang-hilang dulu ilmunya Ustaz. Nah, kalau dia Hmm, kalau mubtada dan khobar, kemungkinannya bisa marfu, bisa mahali rofin. Oh, kalau mahali rofin berarti ketika dia posisinya Apa nih? sebagai isim mabni gitu ya Ustaz. Oh, nah. Bukan posisinya, bentuk katanya, Oh, ism oh mabni. bentuk. Berarti kalau dia marfu berarti isim mu'rab gitu Ustaz. Ya, Mu'rab. Nah, Ustaz. Lanjut Ustaz. nah. yang cepet-cepet Ustaz saya juga baru nulis. Wah. Paham insya Allah. Nah, loh. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Wahid? Hal hunaka soal akhar? Sudah Ustaz. Insya Allah. Ayo, Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya, الثالثة من أنواع من أنواع الأسماء المرفوعة الأسماء المرفوعة. رقم ثلاثة اسم كان وأخواتها. اسم كان وأخواتها. Isimnya kana. Seperti kita pernah mempelajari di semester 3, kita pernah membahas kana dan beberapa kawan-kawannya seperti Laisa. Hmm. Maka setelah kana biasanya ada ism kana dan ada khobaru kana, ya kan Ibu Mbak? Oh, Isim kan. Ustaz. Dan Khobar. kita ingat bahwasanya pengaruhnya kana dan kawan-kawan itu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini kebalikan dari inna. Jadi kalau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, ya atau ya. Ya Ustaz. Maka isim kana dan kawan-kawannya kana itu selalu marfu. Isim kana dan kawan-kawannya kana itu selalu marfu. Maaf. Nggak mungkin nggak marfu kalau isim kana. Gitu ya, Bu ya. Hmm. Ini sama. Kalau kita katakan tadi mubtada dan khobar itu kalau misalkan mabni maka fi mahalli raf'in, ini juga seandainya kalau misalkan ismu kana dan kawan-kawannya ini berupa ism mabni ya berarti fi mahalli raf'in. Intinya hukumnya rafa, entah itu marfu atau fi mahalli raf'in. Misal kana al-babu maftuhan. Kana al-babu maftuhan. Tadinya pintu itu terbuka. Kana al-babu maftuhan. Maka kana ini fi'lun madin naqis mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian al-babu ini apa? Ismu Ismun kan. kana Isim kana. marfu'un. Ya kan Ibu Marfu'un. ya? Anam. Selalu ismu kana selalu marfu'. Demikian juga laisa. Ismu laisa marfu' dan kawan-kawannya yang lain. Jadi ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Hah? Ada. Gitu Ibu ya? Maka Nah, pengawasan. Ustaz. Nanti kalau misalkan khobaru kana, bagaimana khobaru kana bukan masuk pembahasan al-marfu'at, masuknya pembahasan al-mansubat. Nah, Nah. gitu ya, Bu ya. Eh, kalau misalkan ismu Marfu'un. kana berupa domir, kalau ismu kana berupa domir, tetap. Kalau domir itu, meski mabni, misalkan domirun mabniun, nanti tetap fi mahali raf'in. Tetap hukumnya rofa. Ismu kana selalu hukumnya rofa. Kayak gitu ya, Bu ya. Ada yang mahal, hal min soal? Halo? Lama Ustaz. Ntar dulu Sama. Ustaz, aku ulangin lagi Ustaz itu. Ya, bagaimana? Eh, Al-babu maftuhun. Maftuhan. Oh, Nah, kok maftuhan? kalau tidak ada kana, al-babu maftuhun itu mubtada khabar. Kalau seperti Oh, itu. Kalau tidak nah, ada kana, kan memang asalnya berarti ini mubtada dan khabar. maftuhan. Jadi kana dan inna.
Kana dan Nah, inna itu kan diterapkan pada jumlah ismiyah yang aslinya mubtada dan khobar. Ya tuh ya. hmm, Hmm. Ya, ini nah, kalau sebelum Ustaz. ada kana, betul al-babu maftuhun. Tapi setelah ada kana jadi kana al-babu maftuhan. Hmm, Karena pengaruh kana tadi apa secara i'rab? Tarfa'ul isma wa nah, tansibul Ustaz. khabar. Rafa'kan ismnya dan menasabkan khabar. Soal akhir Lama, Ustaz. sama jadi raqam arba'ah. Yang keempat umat sekalian, yang termasuk Bahkan, al-marfu'at. Mahu khabaru inna wa akhwatu. Khabarnya inna dan kawan-kawannya inna. Khabarnya inna dan kawan-kawannya inna itu selalu marfu au fi mahali raf'in. Intinya hukumnya selalu rafa. Ini kebalikan dari kana. Kenapa? Secara al-amal fil i'rab, pengaruh dalam i'rab ini memang kebalikannya. Kalau kana tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, sedangkan inna sebaliknya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya atau ya? Tansibul isma wa khobar Inna wa nama inna. inna itu secara pengaruh i'rabnya tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Berarti isimnya selalu mansub, ismu inna maksudnya, ismu inna dan kawan-kawannya, isimnya itu selalu mansub dan Nah, khobarnya selalu marfu. nah, Nah, kita fokus pada yang nah, rafa. Khobar. nah, Berarti khobaru inna. Berarti khobaru inna dan kawan-kawannya inna itu selalu dalam keadaan khobar rafa. inna. Baik marfu maupun fi mahali raf'i. Gitu ya, Bu ya. Nah, Ustaz. Misal, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Nah, Innallaha ghafurun. Inna ini harfu hmm, nasmin wa tawkidin nasib. wa masdarin. Mabniyun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Hmm, Sedangkan lafzul jalalah di sini sebagai ismu inna mansub. ismu inna Innallaha ini ismu masuk. inna mansub. Hmm, Wa alamatu nasbihi fathah nasib. zahirah ala akhirih. Hmm. Yang jadi pokok bahasan kita khabarnya. Nah, Ghafurun ini. Ghafurun ini khobar khabaru inna. inna marfu wa Masuk. alamatu raf'ahi dhammah zahirah ala akhirih. Jadi selalu Hmm. khabaru inna dan kawan-kawannya inna itu selalu marfu atau fi mahali raf. Nah, intinya dalam keadaan hukumnya rafa. Ya, kawan-kawannya inna juga demikian, baik inna, anna, ka'anna, lakinna, apa nama saja. Ka'anna. Hal min soal Lama Ustaz. nama setelah nistami rakam khamsah berikutnya yang kelima yang termasuk al-marfu'at apa? Al-fa'il. Fa'il Fa'il. ini insya Allah mudah ini. Lagi. Fa'il dalam rangkaian jumlah fi'liyah. Kalau yang nomor satu 2 3 4 tadi jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah yang kelima dan enam. Yang kelima yang selalu marfu itu adalah al-fa'il. Fa'il sebagaimana kita bahas dalam pembahasan jumlah fi'liyah, fa'il itu selalu marfu. Nggak bisa nggak. Namanya fa'il selalu dalam keadaan rafa. Bisa marfu, bisa fi mahali raf'in. Artinya hukumnya selalu Hmm. rafa. Hmm. Misal khalaqanallahu. Khalaqa itu fi'lun. Na itu dhamir muttasil fi mahali nasbin, maf'ulun bihi. Hmm. Sedangkan lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Jadi selalu fa'il marfu atau fi mahali raf. Jadi mubtada marfu, khabar marfu, ismu kana marfu, Hmm. khabaru inna marfu, fa'il marfu. Selalu seperti itu. Begitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Jadi.
هل من سؤال؟ Lama Ustaz. أما الأخير رقم 6 yang termasuk al-marfu'at, isim yang selalu dalam keadaan rafa. Yang keenam apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il ini yang bagaimana? Naibul fa'il ini dalam pembahasan fi'lun majhul. Ini nanti insya Allah kita bahas di bab 4 kalau tidak. 3 atau 4, saya lupa. Antara bab 3 atau 4 itu nanti akan ada pembahasan fi'lun majhul. Fi'lun majhul kalau dalam bahasa kita kata kerja pasif, Ibu ya. Kata kerja pasif. Seperti misalkan kalau kataba itu menulis, kalau kutiba itu ditulis. Kalau boroba memukul, kalau buriba dipukul. Kalau kataba itu fi'lun ma'lum, kata kerja aktif. Maka setelahnya adalah fa'il. Kataba Khalidun ad-darsa. Khalid berarti fa'il marfu'. Kataba Khalidun ad-darsa. Tapi kalau kutiba, kutiba itu fi'lun majhul, kata kerja pasif. Kalau diterapkan dalam jumlah tidak ada fa'ilnya. Kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Kalau tadi kataba Khalidun ad-darsa, jadi kutiba ad-darsu, pelajarannya telah ditulis. Ad-darsu di situ i'rabnya sebagai apa? Sebagai naibu fa'il. Naibu fa'il secara istilah naibu fa'il, naib itu wakil, pengganti dari fa'il. Biasanya pengganti dari sesuatu itu maka dihukumi seperti yang digantikan. Ya kan Ibu ya? Naam, naibu fa'il itu hukum i'rabnya persis seperti fa'il. Kalau fa'il selalu marfu' atau fi mahalli raf'in, maka naibu fa'il juga demikian. Naibu fa'il selalu marfu' atau fi mahalli raf'in. Gitu ya Ibu ya. Misal fil kitab uliqal insanu min tinin. Kalau yang nomor 5 tadi khalaqanallahu. Khalaqa, fi'lunnya khalaqa, fi'lun ma'lum. Hmm. Maka Hmm. setelahnya ada fa'il lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Hmm. Khalaqallahu al-insana. Misalkan seperti itu. Khalaqallahu al-insana atau Hmm. khalaqanallahu. Nah, berarti setelah khalaqa ada fa'ilnya. Tapi kalau khuliqa ini fi'lun majhul, tidak ada fa'il setelahnya. Tapi adanya naibul fa'il, al-insanu di sana. Seandainya al-insanu ini terletak setelah ism atau terletak setelah fi'lun ma'lum, maka jadi maf'ulun bihi. Nah, di fi'lun majhul jadi naibul fa'il. Khuliqal insan, manusia diciptakan. Al-insanu itu bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Meskipun naibul fa'il tetap seperti fa'il hukum i'rabnya, yaitu marfu' Oh, wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhir. Khuliqal insanu min tin. tadi Manusia Ana diciptakan dari tanah. nge-fresh, Ana tadi kepotong Ustaz. Nge tadi di Ana nge nge-freeze Ustaz. Ya sallallahu alaihi gimana gimana? Yang terakhir Ana nggak kedengeran Ustaz. Tadi sempat diem Nah, gitu. jadi intinya fa'il itu biasanya terletak setelah fi'lun ma'lum, kata kerja aktif. Sedangkan Hmm. naibul fa'il itu biasanya terletak setelah fi'lun majhul atau kata kerja pasif. Hmm. Hukumnya sama, baik fa'il dan naibu fa'il itu sama-sama rofa, baik marfu Hmm. maupun fi mahalli raf'in sama. Nah, Itu Mbak Hani. nah Ustaz. Subhanallahirrahmanirrahim. Bingung tidak? Wahid, Wahyu, ini Wahyu Tulisan. murajaah aja, Wahyu ya. Hal min soal? Tulisan. Lama Ustaz.
Jayyid. Wafakanallah jami'an. Tapi susunannya sama, dia naibul fa'il sama fa'il susunannya sama aja ya Ustaz, setelah setelah fi'il. Naam. Setelah fi'lun. Hanya saja jenis fi'lunnya yang berbeda. Beda. Di Hmm, sana kalau nomor 6 kalau kita lihat contohnya khalaqa. Kalau nomor 6 apa? Nomor 5 khalaqa, nomor 6 khuliqa. Uliqa. Seperti yang saya Hmm, sebutkan tadi, kataba dan kutiba berbeda. Secara makna juga berbeda. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. hmm, Khalaqa menciptakan, khuliqa diciptakan. hmm. Gitu kan? Jadi kata kerja aktif dan pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Soal akhir, Lama Ustaz. mana? Subhanallah. Al-Mansubat. Maghribnya jam berapa? Kalau di Jakarta masih lama Ustaz. Tadi Ustaz udah ya. Kalau di saya 7 menit lagi. Masih 7 menit. Mana? Coba kita cek dulu. Setelahnya pembahasan apa? Al-Mansubat. Oh, Al-Mansubat lebih banyak. Al-Mansubat itu ada 11. Kalau tadi Al-Marfu'at itu ada 6. Hmm, Al-Mansubat itu ada 11. Apa saja Al-Mansubat itu? Di antaranya, di sana hmm, ada ismu inna wa akhwatuha. Kemudian khobaru kana wa akhwatuha. hmm. Apa? Ismu inna wa akhwatiha. Ya, salah. Khabaru kana wa akhwatiha. Kemudian al-maf'ulu bihi. Buat Ini yang mansubat ya, Bu ya. Jadi isim kedudukan-kedudukan isim yang selalu mansub. Yang ketiga al-maf'ulu bihi. Kemudian yang keempat al-maf'ulu fihi. Kemudian al-maf'ulu lahu atau li ajlihi. Kemudian al-maf'ulu ma'ahu. Kemudian al-maf'ulul mutlaq. Kemudian al-hal dan at-tamyiz. Kemudian al-mustathna mustasna. yang ke-11 ba'dul munada, Mbak sebagian Mari. al-munada. Mungkin kalau kita perhatikan yang kita baca tadi ini macam-macam kedudukan isim yang selalu mansub. Kalau kita belajarnya di kitab Durusul Lughah ini saja, belum belajar kitab yang lain nahwu, mungkin beberapa ini asing, Hmm, beberapa asing. Dari nomor 3 sampai nomor 10 mungkin. Dari nomor 3 sampai nomor 10. Itu bukan dari nomor 3, Afan. Dari nomor 4. Dari nomor 4 sampai nomor 10. Nomor 3 sudah kita pelajari. Maf'ul bihi. Udah insya Allah. Tapi betul. dari nomor 4 sampai nomor Hmm, 10 itu belum. Belum kita betul. pelajari. Kalau di kitab Betul. Durusulullah ini. Tapi mungkin beberapa umahat sudah pernah mempelajarinya di kitab yang lain. Kitab Nahwu. Ah, kalau al-maf'ulu fihi, nanti insya Allah akan kita pelajari di awal semester depan. Semester 7. Sedangkan al-maf'ul lahu, al-maf'ul ma'ahu, al-maf'ul mutlaq, al-hal, al-tamyiz, al-mustatsna ini di semester terakhir, semester setelahnya lagi insya Allah. Ini jadi al-mansubat, pembahasan al-mansubat kebanyakan diletakkan di jilid terakhir oleh al-mu'alif. Jazakumullah khairan. Adapun ba'dul munada ini dulu pernah kita singgung. Insya Allah nanti kita murajaah. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan kok agak bingung, ini kok asing baru, maka jangan khawatir. Nanti insya Allah pada saatnya akan kita pelajari lagi lebih detail lagi. Gitu ya, Bu ya. Wafakonallah. Ya, Ustaz. Kalau misalkan ini untuk al-mansubat kita bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana? Wah, Nah, Ustaz. 3 menit lagi. Saya insya Allah masuk waktu sholat maghrib. Saya minta maaf, sekalian. Eh,
هل من سؤال قبل أن أختم؟ Lama Ustadz. نعم. شكرا الله جميعا. إن كان ليس لديكم سؤال فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن Amin. يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا Amin. في جميع أعمالنا. وصلى Amin. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. وجزاكم وجزاكم الله خيرا.